Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu semangat, salam sehat selalu ya. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran sarana dan prasarana. Materi hari ini tentang analisis perabot kantor. Kita akan bahas cuma 2 materi. Yang pertama adalah pengertian perabot kantor. Dan yang kedua adalah macam-macam perabot kantor. Yang pertama, pengertian perabot kantor. Perabot kantor adalah peralatan yang tidak habis pakai dan dapat digunakan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama. Jadi ketika bicara tentang perabot, itu adalah suatu barang yang bisa digunakan berulang-ulang dalam waktu yang lama. Cara pengadaan barang atau perabot kantor. Yang pertama adalah membeli, yaitu membeli dapat dilakukan melalui lelang, memilih, maupun menunjukkan langsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau penunjukan langsung ini maksudnya adalah jadi ketika pengadaan barangnya bukan cuma 1, 2, 3 barang, tapi memiliki beberapa banyak barang. Contohnya meja di kelas kalian tidak hanya satu kan, ada banyak, ada 5 kelas, ada 10 kelas, satu kelas terdiri dari 15 meja, bisa 20 meja. Nah, itu biasanya melalui tender, yaitu penunjukan langsung. Biasanya kan ada orang yang menawari, "Bu, ini loh ada barang harga segini dengan barang kualitas segini." Lah, itu kan nggak satu orang, ada 2 orang, 3 orang, hampir selalu 5 orang. Nah, itu biasanya penunjukan langsung. Dia sekolah biasanya memilih mana nih yang lebih murah dengan kualitas yang bagus ataupun dengan lain-lainnya. Jadi itulah untuk penunjukan. Kalau untuk lelang biasanya hanya beberapa satu barang yang memang harganya cukup tinggi dan itu bisa melalui lelang. Dan yang kedua adalah membuat sendiri. Membuat sendiri dilakukan untuk kegiatan pembelajaran praktik dengan mempertimbangkan faktor biaya, tenaga, dan peralatan yang dibutuhkan. Jadi ketika membuat sendiri itu adalah beberapa barang yang tidak dijual belikan di luar. Jadi kita membutuhkan barang itu untuk sebuah praktik. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat perabot sendiri adalah biayanya. Berapa sih biayanya? Mahal tidak? Kedua, tenaganya ada yang membuat tidak? Peralatannya untuk membuat itu ada tidak? Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat sendiri. Yang ketiga adalah menerima bantuan. Menerima bantuan atau hibah bisa dari pemerintah swasta, masyarakat, maupun perorangan dan dilengkapi surat-surat tertentu. Contohnya, kalau dari pemerintah atau dari pusat dinas, biasanya dalam di sekolah itu kita dapat gambar Bapak Presiden dan Wakil Presiden, atau tidak kita dapat gambar Pancasila. Ada beberapa hibah seperti itu, atau tidak kita dapat dari perorangan. Perorangan itu biasanya adalah tokoh-tokoh publik di daerah di mana perusahaan ataupun organisasi yang berdiri. Contoh, bisa saja dia menghibahkan sebuah kursi, bisa saja dia menghibahkan sebuah meja. Jadi kalau untuk hibah ini tidak tertentu ya barangnya, sesuai dengan apa yang dihibahkan dan siapa yang menghibahkan. Nah, ada surat-surat tertentu. Kenapa kok ada surat-surat tertentu? Ini sebagai administrasi bahwa barang itu memang sudah dihibahkan. Takutnya nanti ada perselisihan. Kalau barang itu kecil tidak masalah, tapi kalau barangnya itu besar, takutnya nanti ada permasalahan di belakang. Lah, ini adalah salah satu untuk pegangan si penerima bahwa barangnya itu sudah benar-benar diberikan, tidak boleh diminta lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan perabot kantor. Yang pertama, antropometri. Antropometri adalah pengadaan perabot dengan menghitung tinggi badan atau ukuran penggal-penggal tubuh pemakai. Jadi, kalau antropometri ini itu biasanya menyesuaikan dengan pengguna. Contohnya lemari arsip. Kalau kita menggunakan lemari yang tinggi, lebih tinggi
tinggi tidak terjangkau oleh tangan, itu kan susah kan, pengambilannya susah, penyimpanannya pun juga susah. Nah, itu adalah salah satu kenapa kok harus dipertimbangkan tinggi dan berapa. Ada juga meja itu kan harus sesuai dengan proporsional kita ketika duduk. Nah, itu juga harus ada ukurannya, tidak sembarangan kita membeli meja. Yang kedua, ergonomi. Perabot yang akan diadakan tersebut memerhatikan segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakai. Nah, ini sama juga ketika kita memilih ukuran kursi yang proporsional, itu akan mempengaruhi tubuh kita kan, jadi duduknya lebih nyaman, saat bekerja lebih nyaman. Nah, untuk kesehatan pun juga kan lebih sehat dibanding kita contohnya kursinya lebih tinggi dan kaki kita menggantung. Nah, menggantung itu darah kan tidak lancar, bisa saja nanti kita kesemutan. Nah, itu kan juga bisa, itu salah satunya. Yang kedua, estetis ini bukan foto yang estetis ya, kalau sekarang kan lebih zaman foto estetik. Nah, apa sih estetis itu? Estetis itu adalah menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik. Jadi ketika kalian bicara tentang estetik di foto, itu adalah suatu kemenarikan di foto dan suatu warna yang menarik kita ketika lihat. Kalau di perabot pun juga ada pemilihan perabot. Ketika kita masuk suatu kantor dan itu tata rapi, warna, tata peletakan barangnya oke, itu kan nyaman kita lihat. Nah, itu sama dengan estetis. Ketika kalian beli barang ternyata ruangannya sudah penuh, kalian jadi pepet-pepetkan untuk penempatannya, dilihat juga tidak nyaman. Ketika kita bekerja dengan banyaknya kerjaan, nanti banyak pikiran juga kan, ngelihatnya nggak nyaman, jadi lebih marah-marah. Ekonomi. Nah, ini yang paling penting juga, perabot bukan hanya berkaitan dengan harganya, tetapi merupakan transformasi wujud efektif dan efisien. Kita beli dengan harga 10 juta fotokopi, lalu nanti berapa lama tahannya, efektif gak, efisien gak buat kantor. Nah, kayak gitu. Jadi kita beli juga bukan hanya harga, tapi beli juga beberapa hal ini dan harga juga. Dari sini ada 4 hal yang harus kita perhatikan sekali ketika mau membeli. Jadi bukan perkara kita langsung membeli, butuh ini langsung dibeli, tidak, tapi ada beberapa yang memang harus kita butuhkan. Barang itu benar-benar dibutuhkan, tidak efektif, efisien untuk pemakai, tidak. Itu juga salah satunya. Macam-macam perabot kantor. Yang pertama, perabot habis pakai, dan yang kedua, perabot tidak habis pakai. Kalau kemarin kita bicara tentang peralatan kantor, ada yang habis pakai dan tidak habis pakai. Perabot pun juga ada yang habis pakai dan tidak habis pakai. Barang-barang habis pakai berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah barang tidak bergerak, barang yang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya apa? Pohon itu kan kalau kalian pindah ke, contohnya pohonnya ada di depan perusahaan. Jadi kalau kantor ini nggak hanya di dalam ruangan ya, ini termasuk dalam lingkungan kantor. Jadi kalau ada pohon dipindahkan susah, harus kita cabut dari akarnya. Lah, ini termasuk barang tidak bergerak, karena sampai 10-50 tahun pun pohon itu bakal di sana. Iya kan? Kalau pohon kan nggak mungkin bergerak sendiri. Kalau bergerak sendiri menakutkan bagi lingkungan ya. Yang kedua ada barang bergerak sendiri. Nah, ini bergerak sendiri bukan berarti hantu yang mendorongnya ya. Barang yang dapat dipindah dengan cara berpindah sendiri ataupun berpindah, contohnya adalah mobil. Jadi
barang bergerak sendiri ini bukan bergerak dengan sendirinya, tapi memang digerakkan oleh manusia. Jadi biasanya bisa menggunakan mesin atau bisa menggunakan remote atau tenaga manusia. Salah satu contoh di lingkungan kantor adalah mobil. Mobil digerakkan oleh manusia. Jadi dia kan bisa dibawa ke kiri, ke kanan, ataupun kemana saja. Asalkan jangan dibawa ke dalam kantor. Yang kedua, barang tidak berwujud. Barang yang tidak mempunyai wujud tertentu. Contohnya air, gas, apalagi contohnya barang yang tidak berwujud. Udara. Udara itu kan sering sekali kita pakai di dalam maupun di ruang kantor. Jadi itu adalah barang yang tidak berwujud dan tidak perlu menggunakan uang ataupun tenaga untuk mendapatkannya. Yang keempat adalah barang berwujud. Jadi ketika tadi barang tidak berwujud contohnya air dan udara, yang berwujud contohnya ada tas, sepatu, ballpoint, jadi yang bisa kita lihat dan kita pakai. Barang yang mempunyai wujud tertentu. Macam-macam perabot kantor berdasarkan kegunaannya. Ketika kegunaannya, perabot kantor dibagi menjadi dua, habis pakai dan tidak habis pakai. Barang yang penggunaannya hanya sekali pakai, contohnya tinta, karbon, kertas, ballpoint, dan lain-lain. Barang yang penggunaannya tahan lama berarti pemakaiannya tidak cukup hanya sekali, tapi bisa digunakan beberapa kali dan bertahan lama. Contohnya gunting, cutter, dan stapler. Macam-macam perabot kantor berdasarkan cara memperolehnya. Barang bebas, barang yang dapat memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya udara dan cahaya matahari. Kalau untuk dua ini kan nggak perlu untuk usaha dan dia bebas dimanapun dan tidak perlu menggunakan tenaga. Jadi dia barang bebas. Yang kedua, barang ekonomi. Barang yang memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya makanan dan minuman. Makanan itu kan harus dibuat, butuh proses untuk membuat suatu makanan. Jadi tidak langsung jadi. Walaupun mie instan itu proses untuk memasaknya. Sama, minuman pun juga butuh proses. Minuman, kenapa kok minuman termasuk? Ada minuman rasa. Minuman yang kita minum setiap hari atau aqua itu kan juga tidak langsung dari sumber. Jadi dia diproses di pabrik. Nah, itu adalah barang ekonomi. Barang elit, barang yang tidak jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan. Contohnya air di peristiwa banjir. Barang ketika semua barang itu berlebihan itu tidak pasti akan merugikan atau tidak baik untuk perusahaan ataupun diri sendiri. Jadi bukan hanya di perabot tapi untuk kepribadian atau untuk kita sendiri. Ketika sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Contohnya ketika kita makan berlebihan akan sakit perut. Nah, itu adalah barang elit. Makanya yang berlebihan itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Macam-macam perabot kantor berdasarkan pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Contohnya kapas, kayu, rotan, padi, tembakau. Kalau kayu bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan meja, bisa dijadikan serbuk kayu lalu menjadi kertas. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini maksudnya adalah barang mentah yang diolah nanti menjadi barang jadi. Nah, jadi contohnya adalah kapas atau serbuk kayu dijadikan serbuk kayu, dijadikan buku. Nah, itu adalah salah satunya barang setengah jadi. Atau benang yang dibuat dari kapas untuk dibuat menjadi baju. Barang jadi.
Contohnya sepatu, pakaian. Oke. Barang ini saling berkaitan ya. Barang mentah itu adalah termasuk barang pokok atau bahan pokok. Nah, sedangkan barang sudah yang ada di ini itu adalah proses pembuatannya. Jadi ketika kapas dibuat menjadi benang, lalu dijadikan baju. Nah, kalau kayu dijadikan serbuk, lalu dijadikan kertas. Nah, barang jadinya apa? Barang jadinya tadi baju dan kertas atau buku. Seperti itu. Macam-macam perabot berdasarkan hubungan dengan barang lain. Hubungan bukan hanya manusia yang memiliki hubungan satu sama lain, tapi ternyata perabot juga memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang yang dapat mengganti fungsi barang lain. Contohnya, lampu neon dapat menggantikan fungsi dari lampu pilar sebagai penerang. Apalagi, lampu belajar bisa sebagai pengganti penerang lampu utama. Jadi, ketika ngomong barang substitusi, itu adalah barang pengganti yang dapat menggantikan. Contohnya barang apa? Kalau di kantor, kalian punya mesin scanner dan mesin fotokopi. Nah, ketika mesin scannernya mesin fotokopi atau nanti ada mesin fax, kalau biasanya mesin fax ya. Mesin fax itu kan dapat digunakan bisa sebagai mengirim informasi dan sebagai kopi dokumen. Nah, ketika mesin fotokopi mati, kita bisa menggunakan mesin fax. Itu termasuk barang substitusi. Dan yang kedua adalah barang komplementer. Barang yang dapat dilengkapi fungsi dari barang lainnya. Jadi ketika tadi substitusi adalah sebagai pengganti, barang komplementer ini adalah sebagai penunjang, pendukung. Ada pun nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Masih sebagai pelengkap mobil agar bisa berfungsi dan digunakan sebagai alat transportasi. Nah, sebagai pendukung yang sangat berfungsi, contohnya ini adalah mesin mobil. Agar bisa berfungsi dan digunakan sebagai alat transportasi. Ada lagi yang bisa dicontohkan kalau barang komplementer, listrik. Listrik termasuk barang yang tidak diwujudkan dia. Nah, listrik bisa sebagai pendukung dalam semua kegiatan kantor ya. Menyalakan komputer, menyalakan mesin-mesin, menyalakan mesin fotokopi, mesin fax dan lain sebagainya. Oke, ternyata kita sudah di akhir mata pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan melihat. Seperti mata pelajaran humas kemarin, mohon untuk mengisi komentar dengan format ini: nama, nomor absen, nama. Contohnya OTKP 2 underscore nomor absen 11 dengan nama IC Harum Wijaya. Kenapa saya meminta komen? Karena di beberapa video kemarin yang melihat hanya beberapa. Nah, saya ingin sebagai nilai keaktifan karena kita kan masih belajar online ya. Jadi silakan komen biar kalian bisa mendapatkan nilai keaktifan. Ataupun kalian mau tanya bisa di komen, untuk jawabannya di video selanjutnya akan saya jawab. Atau bisa tanya saya langsung ke ruang guru hari Selasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.